aku lagi nggak baik-baik aja. Maka dari itu akan sulit untuk aku mencoba keluar rumah untuk berinteraksi sama teman-teman aku. Gitu sih Teh Dedes. Tadi Teh nyebutin itu kalau misalkan hati itu adalah inti. Nah, bisa nggak Teh jelasin kayak contohnya gitu dalam kehidupan sehari-hari kenapa hati itu yang jadi inti? Oke. Nah, dua fungsi dari dua substansi tadi ini akan menghadirkan keharmonisan atau keselarasan dalam kehidupan manusia gitu. Makanya quotes yang paling terkenalnya adalah cogito ego ergo sum. Betul nggak Bu Dedes gimana? Betul. Betul ya. Bahkan aku tuh pernah banget di tahun 2020 ya, lagi-lagi itu masa-masanya corona, yang jiwa-jiwa ekstrovert harus terkurung di dalam rumah gitu ya. Akhirnya ya tadi lah rasa gak nyaman. Nah itu tuh sempat ngerasa kayak tiba-tiba gak tenang aja gitu. Hati tuh selalu ngasih sinyal ketika kita lagi nggak baik-baik aja atau ketika kita lagi ngelakuin hal yang salah, dia tuh ngasih sinyal gak tenang. Artinya itu kimia kebahagiaan. Jadi Al-Ghazali bikin sebuah karya buku. Nah, di dalamnya itu dijelasin secara sederhananya memudahkan manusia untuk mengenal dirinya. Salah satunya menghadirkan tuh ya analogi-analogi jiwa. Sebelum dibuka, boleh nggak nih pantun dulu? Biasanya kalau pantun tuh disaut apa? Tapi ini tuh belum pantun udah pada cakep. Ya. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alazi arsalah Rasulullah bil huda wal haq yazirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Teman-teman, yang pertama-tama dan tentu yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji yang hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syakur, yang telah memberikan banyak nikmatnya yang tentu tak bisa kita ukur, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan juga sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin revolusioner dunia kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, dan kita selaku umat muslim semoga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, izinnya pada hari ini saya Cindy Melani untuk memandu acara kita pada kali ini, yaitu acara dari Tangguh Bersama yang berkolaborasi dengan Super Studio dan juga Kedai Kasih Paham. Ada yang masih inget gak acara kali ini temanya apa? Kok gak kedengeran? Oke, sebelum kita memulai, saya akan membacakan susunan acara dulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada perkenalan. Nanti kita perkenalan ya agar bisa lebih saling mengenal dan juga mungkin perkenalan sekilas mengenai Tangguh Bersama. Lalu ada kematerian dan juga sesi tanya jawab, nanti akan dipimpin langsung oleh moderator kita. Lalu nanti ada sesi meditasi dan juga sesi menulis harapan. Maka dari itu mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan memperkenalkan Tangguh Bersama setetes saja mungkin ya. Tangguh Bersama ini ialah komunitas yang hadir ya untuk para perempuan-perempuan yang ingin menggali potensi dirinya. Untuk visi misi sendiri, visi dari Tangguh Bersama ini menjadi wadah bagi para perempuan untuk menggali potensi diri sehingga dapat berkarya, berdaya guna, dan tentu berdampak terhadap sosial. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, tentu kita memiliki misi-misi tertentu. Di antaranya yang pertama, memberikan kesempatan kepada para anggota dalam mengeksplorasi wawasan serta membuka ruang-ruang dialektis. Yang kedua, mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungan guna memberikan manfaat bagi sosial. Dan yang ketiga, menjadikan anggota yang solutif dan berkontributif terhadap problematika sosial. Jadi perlu ditekankan lagi ya teman-teman, mungkin sering mendengar gitu kalimat ini bahwa memang Tangguh Bersama ini adalah saling ya, bukan masing. Jadi ketika kita mempunyai ide-ide tuh ya langsung aja gitu diobrolkan, kita ekspresikan sama-sama. Nah, adapun filosofi dari logo Tangguh Bersama, kalau bisa dilihat mungkin di playernya ya, itu kan warna dasarnya hijau ya. Nah, hijau ini
di sini memiliki makna kalau kita sebagai umat muslim mengambil makna di Al-Qur'an. Tepatnya ada di surat Al-Kahfi ayat 31 yang mana hijau itu menandakan pemandangan yang sangat indah di surga nanti, dan penghuninya pun nanti memakai warna hijau, pakaian warna hijau. Jadi hijau ini memiliki makna keindahan, kesuburan, dan juga kesejukan. Lalu untuk warna kuningnya, kalau secara psikologis berarti mampu merangsang aktivitas otak dan mental, atau bisa kita artikan auranya tuh hangat, optimis, semangat, percaya diri. Nah, kalau untuk logo di tengahnya itu kan ada gabungan ya bentuk karang laut dan juga tanduk rusa. Kalau karang laut itu berarti sesuatu yang tangguh dan memang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kan komunitas gak mungkin sendiri kan ya, bukan komunitas atau kau sendiri mah ya. Jadi kita memang harus sama-sama tadi ya, saling bukan masing. Nah, kalau untuk tanduk rusanya itu adalah artinya kekuatan. Jadi ya wanita-wanita tangguh yang memiliki kekuatan gitu ya untuk membersamai dalam aktivitas-aktivitas. Nah, kalau untuk program, alhamdulillah gitu ya, kita juga memiliki programnya banyak. Kalau yang udah diimplementasikan ada Puan Makarya, waktu itu melukis di gelas, ada yang ikut gak? Oh ada ya. Terus ada Page of Tales, Ramadan anti rebahan, dan insya Allah di Ramadan berikutnya kita juga akan mengadakan kegiatan ini. Jangan lupa ya untuk mengikuti. Lalu ada teropong diri, hiking ke Tangga Seribu, ada yang ikut? Ikut. Masih ke sana ya? Ke sini belum ikut ya? Kalau Fit for Fun renang, ini kita sering lah kalau renang beberapa kali. Ikut ya? Oke. Terus ada Screen and Sizzle, masih inget gak waktu itu nonton apa kita? Jangan pulang. Ngeri banget ya film itu. Terus ada Puan Makarya juga melukis di tote bag. Dan sekarang tadi apa masih ingat temanya hari ini? Ya, program dari Duri Diri yang mana Duri Diri ini adalah program yang salah satu inisiatif unggulan lah dari komunitas tangguh bersama yang berfokus pada penguatan aspek-aspek psikologis. Jadi program ini memang dirancang sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh anak muda. Ya kita merenya generasi Gen Z gitu lah, untuk menghadapi dari masalah-masalah mental. Dan pada kali ini kita itu mengadakan sebuah acara tidak hanya tangguh bersama doang gitu, tapi tadi ya sudah disonding bahwa dengan Syukur Studio dan juga kedai Kasih Paham. Jadi buat kalian yang mungkin nyari studio boleh ya kesini. Terus mau pesen makanan juga bisa nyambil acara. Oke, mungkin segitu aja ya perkenalan dari tangguh bersama. Selanjutnya kita akan perkenalan diri nih, biar lebih mengenal satu sama lain. Boleh nih, ada yang mau memulai nggak dari siapa dulu gitu? Atau mau aku tunjuk? Oh langsung Teh Aji ya. Boleh, atau mau ke depan apa di situ? Di situ aja boleh. Berarti aku harus jalan ya? Mental health ini memang sedang booming mungkin ya, atau menjadi apa ya, yang selalu hadir lah di anak-anak Gen Z hari ini kayak gitu. Jadi menarik untuk dihadiri, dan pasti banyak ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan gitu untuk di acara ini. Kayak gitu katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk alasan kenapa mau ikut hadir di acara hari ini, yang pertama pasti ya sama karena pengen tahu lebih banyak juga tentang kesehatan mentalnya, terus juga tentang gimana sih cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aku juga pengen bisalah tiap hari itu memiliki mental yang sehat gitu. Itu aja sih, sama pengen ketemu teman-teman di sini. Oke, mantap. Boleh langsung deh tunjuk ke siapa, kasih aja mic-nya. Dan alasan aku datang ke sini jujur ya, mental health itu merupakan salah satu keresahan dari Gen Z mungkin ya, yang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, kenapa aku hadir ke sini? Aku ngerasa resah akan hal itu dan pengen tahu gitu, gimana sih cara menjaga lah ya kesehatan mental kita, karena memang mental itu menjadi faktor yang paling penting untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Nah, alasan aku datang ke acara Duri Diri ini karena emang dari awal judulnya juga udah Duri Diri itu menarik banget sih buat aku, bener-bener kayak apa ya Duri Diri tuh gitu, kayak banyak hal yang bikin aku penasaran. Terus pas aku baca ternyata ini merujuk tentang psikologis ya, dan itu tuh bener-bener hal yang lagi in banget buat anak-anak muda, dan apalagi buat
perempuannya di usia kita yang lagi quarter life crisis gitu. Jadi cocok banget buat aku. Jadi aku bener-bener di acara ini tuh penasaran banget mau bahas apa ya gitu. Apa ya? Masih Sama-sama. mau Ya, langsung. siapa ya? Dan alasan aku kenapa mau ikut ke sini tuh yang pertama pasti sama ya, dari keresahan juga, karena mental health pasti udah kayak menjadi isu yang gak pernah lepas gitu. Terus juga kan salah satu mengatasi stres itu pasti dengan ilmu ya. Jadi datang ke sini juga pengen belajar juga dan ketemu sama teman-teman di sini. Iya, betul ya, dengan ilmu. Oke, lanjut ke siapa? Buat alasan kenapa aku ikut acara tangguh bersama ini, pertama karena lagi butuh asupan ya, asupan buat jiwa dan juga buat bukan pikiran ya, buat kognitif otak kita gitu. Terus juga mau kenal teman-teman, menambah energi positif lah. Mungkin itu aja teh. Terima kasih. Kenapa aku pengen datang ke sini, karena menarik ya kalau bahas tentang mental health, apalagi sekarang tuh lagi kalau anak muda tuh kayak ternyata mental health dan ya tentu ya ilmu teh tentang mental health itu perlu banget buat kita gitu, sebagai anak muda, biar hidup teh ternyata kayak gimana sih nanti akan dijelasin sama pemateri gitu. Jadi penasaran banget. Selanjutnya ke alasan aku mau ikut ini karena ingin tahu ya pastinya tentang mental health juga. Sebelumnya tuh belum pernah gitu ikut acara kayak gini kan. Udah aja. Oke, lanjut. Dan alasan aku ikut ke sini pengen pertama pasti mau nambah ilmu ya tentang mental health ya gitu. Oh, dan biar tahu juga cara mengatasinya ya gitu. Dan ya udah diwakil sama teman-teman kan ya gitu. Sama gitulah tujuannya ke sana, dan pengen silaturahmi juga dan sama banyak. Oke, lanjut siapa? Alasan aku ikut kegiatan ini karena lagi-lagi ya, karena sekarang tuh lagi sering banget dibahas tentang mental health, dan banyak juga gitu yang meremehkan mental health itu, padahal penting gitu. Makanya aku datang untuk bisa menunjukkan seberapa penting sih mental health itu gitu. Alasan datang ke sini karena tertarik sama topiknya, biar kita lebih aware sama mental health, dan ya curious aja tentang apa sih mental health itu gitu. Oke, Terima udah. kasih. Selanjutnya kita akan ke pematerian. Nah, mungkin kalau ke pematerian akan dipandu langsung ya oleh Teh Despera. Ya, boleh Teh maju ke depan, sudah siap. Oke, tentunya teman-teman, di sini aku cuma sebagai pemandu dan akan menghadirkan narasumber yang ahli ya, yang relevan sesuai dengan bidangnya, Ibu Psikologi. Tapi sebelum jauh ke sana, di sini aku mau kasih reminder dulu atau ngasih warning gimana sih caranya kita bisa menyimak, belajar, dan bisa memaknai lah apa dari pematerian kali ini. Yang pertama, semoga teman-teman di sini udah punya fokus ya, jiwanya udah ada di sini, raganya juga pastinya udah ada di sini ya. Terus juga boleh disiapin nih catatannya, misalkan ada yang mau dicatat dan lain sebagainya. Lalu selama nanti sesi pematerian, teman-teman bisa nih nyocokin kira-kira apa yang disampaikan ada nggak yang relevan sama hidup kita, biar materinya itu bisa lebih menyerap gitu. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mencatat, terus juga cocokin relevansinya apa sama kehidupan kita, jangan lupa kira-kira setelah dari acara ini kalian akan action apa tentang kesehatan mental itu. Karena percuma ya, bukan percuma sih, akan lebih efektif misalkan kita ikut banyak kegiatan, banyak webinar dan segala macamnya. Setelah itu kita membuat actionnya. Mungkin dulu ya, cerita sedikit sebelumnya, aku kan waktu mau masuk jurusan psikologi itu alasannya karena ingin mengenali diri sendiri katanya. Ingin mengenali diri sendiri, ingin belajar tentang mental, berarti ekspektasi aku tuh kita memang belajar itu tentang mental aja gitu. Tapi ternyata enggak banget teman-teman. Karena sebelum ke mental itu jauh lebih dari itu, kita harus belajar dulu tentang manusia, tentang diri kita, bahkan tentang alamnya juga. Karena manusia tuh sekompleks itu ya, Kak Dedes. Bahkan karena tadi ya backgroundnya aku itu di UIN, apalagi semester 1 tuh itu di luar ekspektasi banget belajarnya.
Karena psikologinya tuh cuma dua, cuman pengantar dan juga sejarah gitu ya. Sisanya tuh kayak kita belajar ilmu fikih, iya apa sih disebutnya? Bahasa Arab ya? Bahasa Arab, terus juga kita belajar bahasa Indonesia lagi, bahasa Inggris lagi. Memang ternyata untuk kita mendalami satu keilmuan tuh kita harus banget mempelajari dasar-dasarnya gitu. Kayak bahkan di psikologi juga kita belajar tentang biologinya juga. Bagaimana biologi, ilmu biologi dan ilmu psikologi itu menjadi satu kesatuan, dan ternyata itu berpengaruh juga gitu ya. Terus lagi-lagi kadang menjadi bentuk syukur juga ya, karena kita di UIN kan psikologi itu sebenarnya ilmu barat ya teman-teman. Pasti sumber teori ataupun tokoh-tokohnya ya referensinya itu dari barat banget, yang ketika kita cari latar belakang tentang tokoh tersebut rata-rata ya tidak beragama gitu ya dan lain sebagainya. Kan itu lumayan juga ya dengan keyakinan yang kita miliki. Nah tapi di psikologi itu kita dibekali pandangan secara Islamnya gini nih, kita tuh nggak bisa mentah-mentah mengambil satu teori sebelum kita kaji lebih dalam kepada sumber kebenaran yang ada yang kita miliki gitu ya Teh Dede. Gitu sih, jadi sebenarnya belajar psikologi itu seasik itu. Mungkin lebih karena kita tuh masih sarjana psikologi ya, karena tadi ada juga kebetulan psikologi juga ya. Masih banyak banget yang kita pelajarinya ya dari sisi psikologi pendidikannya, industri organisasinya ya Teh, psikologi sosial, psikologi positif, psikologi klinis. Oh masih sebanyak itu dan sekompleks itu gitu teman-teman. Gitu sih Teh Dede. Oke, melihat tadi ya sebenarnya emang sih di UIN tuh ngomongin UIN. Ya, jadi kita tuh gak cuma belajar tentang apa sih si teori ini tuh dasarnya dari mana, cuma ditambah perspektif lain itu dari perspektif Islamnya gimana. Betul. Tapi asik banget kan Teh, kita jadi nge-explore berbagai macam teori gitu. Ya betul. Walaupun stresnya belajar bahasa Arab ya. Nah itu dia. Mungkin bagi kita yang apa ya, misalnya dari sekolahnya yang SMA, itu tuh Iya. cukup kesulitan sekali ya untuk Betul. mengikuti Arab gundul gitu ya, gimana caranya gitu. Tapi asik gak Teh? Asik, soalnya alhamdulillahnya karena di fakultas psikologi ketemu teman-temannya juga yang positif, yang sama-sama sadar gitu gimana sih punya hubungan sesama temanku yang baik, punya support system itu kayak gimana. Alhamdulillahnya aku bisa nemuin itu sih di UIN fakultas psikologi. Jadi promosi psikologi ya kita, psikologi UIN-nya gitu ya. Iya. Oke Teh, mikir melihat fenomena di zaman sekarang, kenapa ya kira-kira banyak banget orang tuh yang mikir kesehatan mental tuh sesuatu yang negatif gitu. Maksudnya kayak kita tuh sebagai ini mayoritas Gen Z kan. Iya, Gen Z itu mental health, apa-apa mental health. Terus juga ada labeling generasi strawberry. Betul. Generasi strawberry itu apa? Comeback ya guys. Iya betul. Gak bisa kasih banyak tekanan dan segala macamnya. Jadi sebenarnya mental health itu emang seperti itu, atau ini tuh sebenarnya sebuah fenomena atau tren doang gitu. Oke, ini lagi-lagi disclaimer menurut pendapat aku pribadi ya. Cuman dari analisa yang aku baca, isu-isu mental health itu maraknya tuh di 2020 ya. Betul gak? Zaman Covid. Nah, zaman Covid gitu, dimana kita tuh memang merasa hidup sendiri, hingga akhirnya kita tuh melabeli kalau ih iya ya, gue tuh nggak bisa apa loh, ih gue gini ya, jadi membatasi segala potensi diri gitu loh. Apalagi dilabeli dengan istilah Gen Z-nya, generasi strawberry-nya, yang sebenarnya kita tuh bisa jadi nggak kayak gitu. Tapi karena fenomena masyarakatnya seperti itu, akhirnya mengkonstruk kita untuk seakan-akan iya, oh iya ya gue Gen Z nih, oh gue di 2002 nih lahirnya, oh Gen Z rentang ini segini, oh iya ya ternyata hidup tuh harus gini, harus gitu gitu ya. Atau umumnya tuh kadang kita tuh self diagnose sendiri. Nah yang namanya mental health itu menunjang kepada kesejahteraan psikologis teman-teman, dimana umumnya tuh ke arah yang ketika kita kesejahteraan psikologisnya tuh mempunyai kesejahteraan psikologis, kita itu akan bisa seimbang antara kehidupan sosialnya, kehidupan fisiknya, dan lain sebagainya. Nah, tapi berbeda teman-teman dengan mental illness. Kadang kita tuh suka nge-mental illness sendiri dengan istilah mental health. Padahal beda ya, karena yang namanya mental illness itu sebuah gangguan teman-teman. Sebuah gangguan dan penyakit itu berbeda ya.
Kan kalau misalnya yang namanya penyakit itu tuh bisa disembuhkan karena sakit ya, hingga bisa disembuhkan. Lawannya sakit adalah sembuh. Tapi yang namanya gangguan itu tidak bisa disembuhkan, teman-teman. Dan yang namanya gangguan itu hanya bisa dikurangi simptom-simptomnya atau gejala-gejalanya aja gitu. Jadi kalau misalnya kita mendiagnos diri kita sendiri kayak aku tuh kadang suka berubah nih moodnya, jangan-jangan aku mood disorder nih, atau aku tuh bipolar ya gitu. Nah itu tuh sebenarnya bukan lagi ngomongin mental health, tapi itu udah mental illness. Dan kita tuh nggak bisa sembarangan buat mendiagnos diri kita sendiri. Bahkan kita yang sarjana psikologi pun nggak bisa ya. Yang bisa itu hanyalah yang profesional, yaitu psikolog dan juga psikiater gitu teman-teman. Jadi kalau tadi ngomongin tadi tentang fenomena Gen Z dan lain-lainnya, kenapa penyebabnya? Balik lagi kepada kurangnya literasi teman-teman. Dimana dengan teknologi yang semakin canggih pada hari ini, kita tuh bisa mengakses informasi secepat itu ya. Kayak di Instagram, di X, di TikTok secepat itu. Dengan literasi kita yang belum utuh, akhirnya kita terbawa arus ngeiyain aja gitu, dan akhirnya tadi jatuhnya jadi mendiagnosa diri sendiri gitu. Yang nggak ada. Betul banget ya. Jadi itu mental health, mental illness itu kata yang banyak banget, lagi banyak muncul di permukaan. Yang banyak orang kira sama, ternyata itu beda, dan tadi udah dijelasin ya secara mendalam sama Teh Rere. Oke teman-teman, di sini ada yang mau sharing kayak pernah mengajari dirinya sebagai apa gitu atau gimana? Agak kayak ngerasa cemas gitu Ya. ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja nih Teh Rere. Boleh. Nah, jadi tadi Teh Rere udah nyinggung apa itu mental health, mental illness. Jadi sebenarnya apa sih mental health itu? Kesehatan mental itu apa sih sebenarnya Teh? Dan kira-kira itu tuh mental sama jiwa itu ada hubungannya atau enggak Teh? Oke. Menarik banget ya. Tadi kita udah bahas perbedaan, tapi belum bahas definisi nih. Padahal definisi itu merupakan suatu kerangka yang bisa kita yang bisa membatasi pikiran kita gitu. Bahwa definisinya ini tuh itu loh. Nah, kalau misalnya definisi dari kesehatan mental, di sini aku mengambil dari WHO ya. Di mana WHO itu mendefinisikan bahwa kesehatan mental itu adalah kesejahteraan psikologis, fisik dan juga sosial. Menarik gak sih? Fisik, mental dan juga sosial. Di mana itu tuh judulnya kesehatan mental. Tapi dari definisinya tuh ada kesehatan fisiknya, ada mentalnya, ada sosialnya ya. Nah itu menurut WHO. Dan menurut WHO itu kriteria orang-orang yang sehat mental itu dia bisa produktif, bisa berinteraksi sosial dengan baik, bahkan bisa acceptance dirinya sendiri gitu, bisa menerima dirinya sendiri. Tadi ya yang dimaksud dengan kesejahteraan psikologisnya. Nah, tapi jauh sebelum itu mungkin jadi timbul pertanyaan yang kayak why? Kenapa kita harus sehat? Kenapa ketika kita sehat mental tuh harus ada sehat fisiknya juga? Nah, dalam keilmuan kita psikologis, kita itu ada yang namanya holistik, teman-teman. Jadi, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu holistik, menyatu gitu. Nah, tadi Teh Dedes nyinggung tentang kayak teori kejiwaan gitunya ya. Iya. Apakah jiwa dan mental itu sama atau enggak gitu ya. Nah, tadi ya karena sebelum belajar psikologi itu kita belajar dasar-dasarnya lagi tentang filsafat. Mungkin teman-teman tahu ya tokoh filsafat Plato. Mungkin kayak terkenal ya Plato tuh di berbagai macam keilmuan pasti ada. Nah, Plato tuh mempunyai teori namanya dualisme, teman-teman. Di mana dualisme itu artinya terdiri dari bahwa manusia itu terdiri daripada tubuh dan juga jiwa, atau mungkin bahasa kitanya raga dan juga jiwa ya. Jadi manusia itu sangatlah kompleks. Di tengah kekompleksannya itu ada jiwa, ada raga. Nah, menurut Plato itu kalau manusia itu cenderung mempunyai 3 hal di dalam jiwanya. Yang pertama itu ada yang disebut akal, terus yang kedua itu ada yang disebut hati, dan yang ketiga itu ada dorongan, atau mungkin bahasa kitanya hawa nafsu ya. Dan manusia itu sejatinya cenderung mendorong sesuatu kepada kebajikan. Itu kata teorinya Plato. Nah, memang kita pada hari ini terkadang selalu melihatnya itu hanya dari kesehatan raga aja ya teman-teman. Kan tadi manusia itu terdiri dari 2 ya, jiwa dan juga raga. Nah, misalnya nih, kalau kita batuk, kita flu, kita tuh aware kalau kita memang lagi gak baik-baik aja. Bahkan
teman kita tuh langsung aware. Misalnya kalau lagi di sekolah kita demam, teman kita tuh pasti ngajak kita ke UKS. Atau kalau misalnya lagi di kosan sendirian demam, terus ketika teman Wah, ramai banget bang. kita lagi di kosan nih sendirian terus sakit, pasti teman kos atau ibu kosnya kita tuh aware banget buat ngasih kita obat atau bawa kita ke klinik ya. Jadi memang dari kesehatan raga tuh kita aware itu, tapi dari kesehatan jiwa kita tuh terkadang nggak aware itu loh. Bahkan bukan tentang orang lain, ini tentang diri kita sendiri. Kadang kita bahkan nggak aware, nggak sadar atas diri kita tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja loh gitu. Jadi memang yang namanya holistik itu, ketika kesehatan raganya atau tubuhnya pun harus sedemikian dijaga ya, dengan ketika sakit langsung diobatin, bahkan pencegahannya dengan berolahraga, makanan yang sehat. Nah tapi kadang jiwanya tuh lupa. Padahal jiwa itu menurut Plato tadi ya adalah inti daripada tubuh. Ada juga ya kata-kata yang dibalik tubuh yang kuat, dibalik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Maka dari itu memang untuk ngomongin kesehatan mental itu secara holistik gitu tadi Des. Jadi kesehatan mental itu harus menyeluruh dari segi fisiknya, dari segi psikologisnya, sehingga tadi kalau dari definisi WHO dampaknya itu bisa berpengaruh kepada sosial. Karena untuk interaksi sama sosial tuh lumayan ya. Dengan di tengah katanya kita punya kepribadian introvertnya, extrovertnya, mungkin itu lebih ke cara kita charge energi ya. Tapi kadang kita tuh jadi berpengaruh gitu. Aku lagi nggak baik-baik aja, maka dari itu akan sulit untuk aku mencoba keluar rumah untuk berinteraksi sama teman-teman aku, gitu sih Teh Dedes. Nah, tapi untuk teorinya Plato tadi kan tadi ya teorinya belakang. Nah, tapi dari literasi yang aku baca juga ada namanya teori dari Al-Ghazali teman-teman. Mungkin Al-Ghazali teman-teman nggak asing ya sama tokoh tersebut. Di mana Al-Ghazali pun sama bahwa manusia itu terdiri daripada akal, hati dan juga hawa nafsu. Dan menurut teorinya Al-Ghazali ini yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa memimpin diri kita itu adalah hati. Kenapa? Karena hati ini akan condong kepada hal yang kebenaran. Nah, maka dari itu akal tuh yang akan membersamai gitu di dalam hati ini, dan hawa nafsu ini harus kita kendalikan. Dan hawa nafsu itu sebenarnya nggak perlu negatif ya teman-teman ya. Kan hawa nafsu itu, kebayang nggak sih kalau kita gak punya hawa nafsu, kayaknya kita nggak akan makan, nggak akan minum, nggak akan tidur gitu ya. Karena dorongan-dorongan tersebut tuh muncul dari hawa nafsu. Gitu sih tadi serta kesehatan mental dan teori kejiwaan. Jadi pada intinya mental itu bagian daripada jiwa yang harus kita rawat dan juga kita jaga. Gitu tadi. Oke, jadi fisik dan mental itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan juga karena ya holistik tadi ya saling berpengaruh. betul. Tadi ngomongin teorinya Al-Ghazali sama Plato. Terus Terere juga tadi nyebutin tadi Terere nyebutin itu kalau misalkan hati itu adalah inti. Nah, bisa nggak Teh jelasin kayak contohnya gitu dalam kehidupan sehari-hari kenapa hati itu yang jadi inti? Oke, mungkin ini mah contoh dari pengalaman aku pribadi ya. Dan contohnya mungkin contoh yang ringan. Nah, misalnya teman-teman, pernah nggak ya teman-teman pergi ke supermarket lah ya, kita nggak menyebutkan. Nah, terus teman-teman tuh iseng aja gitu pengen nyakuin Kinder Joy lah yang kecil di depan kasir. Deg-degan nggak? Iya. Deg-degan nggak sih Teh? Kecil loh itu, atau jangan nyebutin merek ya kan. Atau kayak permen karet ya, yang permen-permen di depan kasir lah ya. Kayak kan kecil ya, terus kita sakuin aja gitu. Terus kita pergi begitu aja. Memang misalnya di situ nggak ada CCTV, tapi deg-degan nggak sih? Iya. Kenapa coba teman-teman deg-degan? Perbuatan salah itu deg-degan tuh sinyal dari mana sih teman-teman? Nah itu tuh sinyal dari hati ya. Hati tuh ngasih sinyal kalau itu perbuatannya udah bener loh, nggak boleh loh gitu. Atau teman-teman misalnya besok mau ujian, tapi belum hafalin gitu, belum menghafal, belum baca sama sekali, deg-degan gak ujiannya? Deg-degan ya karena nggak ngafalin. Terus juga misalnya, ini mah aku pribadi ya, aku tuh kalau misalnya
Misalnya datang ke suatu tempat, kita tuh janjinya bisa jam 11 nih, tapi aku tuh belum sampai di jam 11 itu bekas deg-degan gitu. Karena itu kasih sinyal kalau ini tuh bukan perbuatan yang bener loh, ini tuh salah loh, itu bertolak belakang gitu. Bahkan aku tuh pernah banget di tahun 2020 ya, lagi-lagi itu masa-masanya corona, yang jiwa-jiwa ekstrovert harus terkurung di dalam rumah gitu ya, akhirnya ya tadi lah rasa gak nyaman. Nah itu tuh sempat ngerasa kayak tiba-tiba gak tenang aja gitu. Hati tuh selalu ngasih sinyal ketika kita lagi nggak baik-baik aja, atau ketika kita lagi ngelakuin hal yang salah, dia tuh kasih sinyal gak tenang kayak gitu sih kayak gitu. Makanya hati yang bisa menjadi raja gitu di dalam rumah. Oke, jadi ya hati itu menjadi pengingat, reminder buat kebenaran itu sendiri. Betul. Jadi hati itu bukan buat kayak semacam hawa nafsu, cinta, bukan kayak gitu ya Teh? Bukan. Oke, karena kalau itu lebih ke arah hawa nafsunya. Iya, jadi hati yang itu yang kolb gitu loh. Kolbu. Bahkan ada ya hadisnya Rasulullah yang segumpal darah tuh paling penting di dalam diri manusia. Yang itu adalah hati. Mungkin teman-teman bisa baca lagi aja ya hadisnya gitu. Jadi di sini tuh yang dimaksudkan hati itu adalah kolbunya gitu, inti daripada jiwanya. Kalau misalnya kayak ada perasaan, yang perasaan mah kan itu nggak akan muncul begitu aja ya. Biasanya perasaan tuh akan masuk lewat akal dulu, kayak lewat perilaku, kayak sesuatu yang nampak gitu. Kayak misalnya, kok dia, misalnya gimana ya? Juga pernah. Misalnya dia tiba-tiba ngasih hadiah atau ngasih perhatian lebih, kan itu nampak ya. Itu tuh masuk itu ke akal dulu gitu teman-teman. Baru kita terima kayak oh iya ya, oh ini gini. Kalau nafsu deh jadinya gitu. Dan hati yang kebenaran ini menjadi pembatasnya kayak gitu loh gitu. Dia ngasih perhatian tuh ke semua orang loh misalnya. Gitu, Dedes. Ini Jadi offense ya. Oke, jadi beda ya guys. Ini kayak dari hati yang mana nih? Hati yang mana udah kan bukan hati yang organ ya. Oke. Berbeda. Oke, tadi ngomongin teori Plato sama Al-Ghazali. Kira-kira ada teori lain lagi gak nih Deh, tentang si kesehatan mental ini? Ada banget pastinya ya. Karena ketika kita belajar pasti teori A, teori B, teori C. Mungkin teman-teman bakal pusing ya dengan berbagai macam teori. Tapi di sini aku akan memudahkan untuk dengan menyederhanakan penyampaiannya mungkin ya. Lebih ke faktor penyebab mental illness mungkin ya Teh. Kan tadi kita udah bahas tentang kesehatan mentalnya. Yang kadang kita tuh masih berbeda pandangan nih antara kesehatan mental sama mental illness. Kan kalau kesehatan mental tuh kesejahteraan psikologisnya. Nah, mental illness tuh gangguan. Gangguan ini tuh bisa disebabkan oleh dua teman-teman. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu biasanya bisa dari gen, atau dari pola asuh yang sebenarnya pola asuh eksternal, tapi ngaruh ke dalam dirinya jadi trauma dan lain-lainnya ya. Nah ini kadang yang kita suka mendiagnosa diri sendiri. Nah dari psikologi itu ada yang namanya teori dari biologinya mungkin ya. Dari biologinya itu mental illness itu akan berpengaruh dari yang namanya gen. Berarti kan keturunan ya, dari gen keturunan, ataupun bisa juga dari perilaku kebiasaan kitanya gitu teman-teman. Nanti dari biologi ini tuh nyambungnya kepada otak. Dari mana hormon-hormon yang tadi lagi-lagi manusia tuh sangatlah kompleks. Jadi di kepala ini tuh kompleks itu gitu teman-teman. Nah jadi biologi itu kayak nantinya kepada anxiety, depresi, atau skizofrenia. Karena kan kalau skizofren dan lain sebagainya itu dari pikiran ya, kayak halusinasi, delusi. Nah itu tuh bisa dari pengaruh biologinya, atau ada ketidakseimbangan otak dalam sarafnya. Kan kita mah alhamdulillah pada hari ini enggak ya. Nah makanya jangan mendiagnosa diri sendiri gitu, karena berbeda ya untuk mental illness itu. Terus yang kedua tuh bisa juga dari teorinya psikoanalisa. Nah mungkin dari teori psikoanalisa ini yang umum untuk kita terjadi mungkin ya. Nah biasanya dari teori psikoanalisa ini adalah ketidaksadaran teman-teman. Ketidaksadaran dari pengalaman di masa lalu. Teman-teman tahu gak sih kayak istilah inner child dan kayak gitu? Nah ini tuh bagian daripada psikoanalisa, yaitu pengalaman di masa lalu yang belum selesai.
atau yang itu tuh bikin trauma di dalam diri kita. Rata-rata sih tadi ya pola asuh, misalnya anak yang dari kecilnya itu tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Misalnya kayak dari sisi kita kan kayak baju dan lain sebagainya itu dipilih sama orang tua. Nah itu cenderung nantinya akan gak bisa untuk mengambil keputusan karena biasa untuk dipilihin gitu. Nah itu tuh biasa pengaruh dari situ. Atau mohon maaf ya ini kayak cerita-cerita daripada teman-teman kita yang memiliki pengalaman masa lalunya yang kurang baik, misalnya sering mendengar pertengkaran orang tua atau misalnya perkataan-perkataan yang buruk gitu ya, yang membentak dan lain sebagainya, itu berpengaruh gitu kepada si mental illness-nya ini, jadi muncul trauma gitu. Terus selanjutnya itu dari teori behavior, di mana dari teori behavior ini mental illness itu bisa muncul daripada perilaku teman-teman. Nah ini tuh ngaruh banget kepada, kan behavior tuh sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan sama diri kita. Kita tuh akan mencontoh dan merasakan bahwa itu tuh benar, itu tuh salah gitu. Tapi kita tuh kan nggak tahu ya itu benar atau salah. Kayak anak kecil aja, anak kecil itu kan peniru yang paling ulung ya. Kita ngomong apa juga dia pasti bakalan langsung nurut ya. Itu nyambung lagi ke teori psikoanalisanya, ketika behavior atau lingkungannya tuh nggak baik, maka dari itu akan terbawa gitu ke alam bawah sadarnya. Nah, terus juga ada teori kognitif. Kalau kognitif itu, nah ini nih yang kadang kita juga suka seperti ini, menegatifkan diri sendiri. Siapa yang sering overthinking? Langsung ya, suaranya banyak banget nih yang sering overthinking dan lain sebagainya. Siapa yang sering overthinking? Langsung ya pada angkat tangan. Nah itu tuh pengaruh dari kognitif ini teman-teman, dimana akal kita tuh sudah terlalu mendefinisikan itu tuh negatif. Ketika kita tuh lagi kesusahan, langsung ngomong kayak, kenapa ya orang lain gak nolongin aku, kenapa ya aku sendiri, padahal kamu pun gak memberikan ruang untuk orang lain nolong kamu loh gitu sebenarnya mah gitu ya. Nah terus yang terakhir tuh ada teori humanistik. Nah ini tuh teori yang paling disukai sama anak psikologi termasuk aku gitu ya. Di sini karena teori humanistik tuh kayak manusia banget. Tokohnya itu Abraham Maslow, di mana ada piramida kebutuhan. Nah itu ya teman-teman pasti tahu, di mana kebutuhan dasarnya manusia itu adalah fisiologis, makan, minum, tidur ya. Setelah itu adalah kebutuhan akan sosial needs, yaitu rasa aman, rasa dikasih sayang, terus naik lagi itu akan ada kebutuhan untuk dihargai, untuk dicintai, terus yang terakhir baru ke pengembangan potensi diri sehingga bisa mengaktualisasikan dirinya gitu. Nah kadang manusia tuh ingin mengaktualisasikan dirinya sendiri tapi nggak tahu harus kayak gimana. Nah hal itu nggak tahu itu bisa jadi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi kayak gitu teman-teman. Nah memang sih dari teori-teori yang dijelasin tadi ternyata lagi-lagi holistik ya, dari psikoanalisa tuh bisa ngaruh ke kognitif, dari kognitif tuh bisa ngaruh juga ke psikoanalisa dan yang lain sebagainya tuh bisa harus ke apa ya namanya, harus saling berkaitan satu sama lain lah gitu pada intinya mah. Nah sehingga kita pada hari ini harus aware lagi-lagi sama diri kita sendiri bahwa kesehatan mental tuh bukan yang tadi dijelasin ya, bukan yang mental illness, tapi kesehatan mental tuh gimana kita mindful sama diri kita sendiri, kita acceptance, kita nerima diri kita sendiri nih, dan kita jauhin dulu yang tadinya yang kayak cemasnya, yang aku lagi kayak anxiety, depresi dan lain sebagainya tuh kita bukan ke arah situnya loh. Tapi mental health itu adalah kesejahteraan psikologis yang itu adalah hak bagi kita semua. Kita tuh berhak untuk sehat mentalnya, berhak untuk bersosialisasi dengan tenang, aman, dan nyaman gitu teman-teman. Gitu tadi Des. Oke, jadi ada teori-teori lainnya ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini aku mau panggil narasumber kita yang kedua, yaitu Teh Caca ke Teh Anissa Alfira SPC. Boleh maju Teh Caca. Teh Caca gimana kabarnya? Alhamdulillah deh sehat. Alhamdulillah. BTW buat teman-teman semua maaf ya tadi ada keterlambatan di jalan biasa. Oke, tidak terduga ya Teh. Oke, tadi lanjutin teori tentang kejiwaan itu sendiri. Kira-kira dari Teh Caca ada yang mau nambahin gak nih tentang apa yang udah Teh sampaikan tentang bahwasannya kesehatan mental itu adalah hak,
Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita perjuangkan karena itu adalah hak dari diri kita. Kita berhak untuk punya jiwa atau mental yang sehat. Tadi lagi nyimpen helm mendengar ya dari Rere gitu. Kurang lebihnya Rere ngebahas tentang 4 mazhab yang populer ya, mulai dari psikoanalisa, terus juga behavior dan lain sebagainya. Nah tapi teman-teman sebelumnya ada yang pernah dengar gak sih tadi teori-teori kejiwaan? Atau kayak udah mulai baca mungkin di banyak banget hari ini medsos-medsos yang ngangkat tentang self improvement, terus juga tentang terus di psikologi itu sendiri. Ada yang pernah dengar gak? Pernah? Tadi siapa yang bilang pernah? Teh siapa? Teh Risa. Pasti udah populer banget. Sebenarnya dari banyaknya teori yang ada, aku tertarik sama 2 teori. Karena 2 tokoh ini menyimpulkan satu kesimpulan yang sama, bahwa substansi raga itu merupakan substansi yang tidak utuh. Nah, siapa dia? Pasti ada yang tahu nih. Ada yang tahu René Descartes? Dengan quotes-nya, ada yang ingat siapa apa quotes-nya? Ada yang tahu nggak? Tahunya Atau ada yang pernah nggak? Oh, dari ingatnya René Despair. baru ya 2025 coming soon. Quotes-nya itu nanti kita bahas ya. Nah jadi sedikitnya lah ya tentang teori kejiwaan dari René Descartes. Jadi beliau menyebutkan atau membuat 2 substansi ya. Yang pertama substansi jiwa yang mampu berpikir. Nah, itu yang pertama. Nah, ini tuh sifatnya tidak terikat oleh aturan sehingga bebas. Jadi di ranah ini. Terus yang kedua, substansi yang memiliki dimensi ruang. Nah, ini baru terikat oleh berbagai macam hukum. Kalau kata Descartes, hukumnya itu secara general hukum-hukum alam. Itu yang kedua. Nah, tapi 2 hal yang berbeda di dalam jiwa manusia ini akan menjadi kesatuan atau disebutnya sebagai dwifungsi. Nah, dwifungsi dari 2 substansi tadi ini akan menghadirkan keharmonisan atau keselarasan dalam kehidupan manusia gitu. Makanya quotes yang paling terkenalnya adalah cogito ergo ergo sum. Betul nggak Bu Dedes, gimana? Betul. Betul ya, artinya apa nih Des? Nah, jadi contoh misalnya ya teman-teman. Kalau kata Descartes, ketika jiwa tidak hadir di dalam kehidupan manusia, maka salah satu dampaknya adalah kehampaan. Pernah nggak sih teman-teman lagi makan nih, tapi kayak nggak ngerasain kenyang, nikmat, ya jadi cuma sebatas memenuhi keroncong perut aja gitu. Pernah nggak kira-kira? Pernah. Oh pernah, kalau aku pernah juga ya, makanya loh kok gini ya hidup aku. Sampai akhirnya nyari-nyari apa sih memang yang terdiri dari dalam diri manusia itu gitu. Nah aku berpikir maka aku ada kayak teman-teman ketika hadir di kedai kasih paham ya. Nah apakah sudah belum ya berpikir dari mulai berangkatnya sampai duduk di sininya gitu, karena kalau tidak maka kayaknya jiwanya tidak ada di kedai kasih paham ini gitu, sehingga tidak memahami keberadaan aku di sini mau ngapain sih gitu kan. Jadi kan pertanyaan dasar manusia itu pasti terkait tujuan ya, atau goals atau orientasi, kayak emang makan buat apa sih gitu, apakah cuma sekedar menghilangkan berisiknya cacing di dalam perut gitu kan ya, atau memang ada hal yang lebih bermakna daripada itu gitu, sehingga makan dengan apapun kayaknya akan menghadirkan kenikmatan dan kebersyukuran kan gitu ya. Gak usah makan sama pizza ya atau apalah ya yang ada di mama aja yang masak gitu kan, kayaknya bakal nikmat gitu lah. Itu sedikitnya menurut Descartes. Yang kedua boleh bisa ada 2? Boleh. Oh, boleh. Nah yang kedua pasti nggak asing juga nih sama Al-Ghazali. Ada yang pernah baca bukunya mungkin? Ibu Sini katanya. Nah jadi kalau dari Al-Ghazali sama ya, bahwa raga itu merupakan substansi yang tidak utuh, sehingga manusia itu terdiri dari jiwa dan juga raga. Kalau jiwa sifatnya ini imaterial, dia itu imaterial, memiliki daya penggerak dan juga sifatnya kekal. Nah, tapi kalau raga
itu material karena terlihat ya tangan, kaki, terus juga dia tidak mempunyai daya penggerak dan juga sifatnya tidak kekal ya, apalagi kita yang mengamini bahwa ada kehidupan setelah kematian ya, raga akan hancur terkubur oleh tanah seperti itu. Nah, kalau kata Al-Ghazali, sumber pengalaman manusia itu bersumbernya dari kejiwaan, jadi bertumpu dasarnya itu dari jiwa. Karena agama apa artinya gitu ya, mau menjadi pengalamannya teh gitu, tapi jiwa akan menjadi memori yang akan dikenang panjang lah gitu, karena jiwa itu memiliki fungsi dan juga fakultas-fakultasnya. Jadi kalau teman-teman baca karyanya beliau ada di bukunya Theory of Alchemist of Happiness ya, Bu Rere benar gak? Betul. Artinya itu kimia kebahagiaan. Jadi Al-Ghazali bikin sebuah karya buku. Nah, di dalamnya itu dijelasin secara sederhananya memudahkan manusia untuk mengenal dirinya. Salah satunya menghadirkan tuh ya analogi-analogi jiwa. Jadi kalau struktur jiwa menurut Al-Ghazali itu ada akal, hati, hawa nafsu dan masih banyak lainnya ya, hal-hal yang tidak terlihat oleh indera penglihatan kita kan gitu ya, tapi mereka ada sebenarnya dalam jiwa kita itu, di dalam raga kita itu. Nah, itu dianalogiin dengan berbagai macam tokoh, mulai dari akal sebagai raja, hati sebagai perdana menteri, dan hawa nafsu sebagai penarik pajak. Nah, teman-teman biar lebih memahami dan seru ya untuk mengenal diri, bisa deh baca bukunya beliau, keren banget.